Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia dan Putri Sama untuk channel Tolak Sekat Indonesia dan episode dari 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pro dan kontra tayangan dominan MNC Group NTT Group pada satu televisi yang dipakai selama malam hari. Sebenarnya sejak era generasi beta, program TV Indonesia itu kan tidak pernah berubah, selalu berubah-ubah. Tapi yang paling mendominasi itu apa? FTV dan kartun. Nah, sebenarnya karya-karya paling dominan itu tuh biasanya pada MNC Group dan SCTV seperti STI, adanya Doraemon, MSTV ada Upin Ipin, dan juga di TV ada SpongeBob. Tapi tanya kenapa bisa seperti itu? Jadi gini, jadi sejak tahun 1989, Doraemon tuh sudah mulai merajalela, bukan merajalela sih, menjadi film kartun Jepang paling fenomenal di seluruh dunia, terutama dengan STI. Bahkan dibuatkan film layar lebar animasinya itu sampai terus bertahan. Tapi kenapa bisa populer di CTI? Karena itu juga sebagai ikonik untuk anak-anak ya. Yang tayangnya tuh sekarang tuh kurang lebih minimal 5 jam setiap hari, setiap weekend, dan juga 2 jam setiap weekday. Jadi Doraemon tuh bisa dibilang tuh kan, kalau meskipun anak yang diklaim kan ini bisa dibilang tuh itu karena sebagai populer dan tidak akan pernah dibungkus. Begitu juga dengan MSTV punya Upin Ipin. Jadi Upin Ipin itu satu seri animasi Korea Kopak yang sejak tahun 2007 itu kan pertama kali dirilis 16 September. Kenapa bisa di masterpiece? Karena kartun ini kan sebagai tutor Malaysia bukan hanya sekedar mengenai budaya Malaysianya aja, karena alur cerita yang mendidik, tapi juga karena bawa fenomenal ke dunia sehari kehidupan nyata. Tapi kenapa sih banyak yang komplain? Ini kenapa sih tayangnya kompak gitu? Berapa durasinya? Itu durasinya tuh kalau dicoba dari pagi sampai malam itu adalah 10 jam ya. Misalnya di jam weekday itu kan bisa 1,5 jam. Jadi siang sampai sore itu dari kita itu sekitar 7,5 jam. Hal ini kenapa? Karena dianggap saking menjamurnya series ini tuh bahkan sampai dibuatkan film lebarnya betul live action maupun film animasi yang sering tayang nih. Kalian tuh sering komplain seperti itu. Jadi bisa mengakibatkan penontonnya tuh bisa, karena alasannya seperti itu. Nanti alasan jelasin nanti. Sedangkan GTV itu sudah menaikkan SpongeBob itu sejak tahun 2006, tepatnya pada saat dia mulai menjalin kerjasama dengan GTV ya, tapi mulai berhenti saat pada tahun 2016 karena alasan hak opini Nickelodeon kan tidak bertahan lama, sehingga hanya SpongeBob yang bisa bertahan, yang lainnya tidak. Jadi SpongeBob itu tuh di tahun 2025 itu sudah berkali-kali borong piala Kids Choice Award untuk kategori kartun terfavorit ya. Tidak hanya di luar negeri tapi juga di negara Indonesia juga pernah, meskipun di Indonesia tuh hanya bertahan tuh sampai tahun 2017 ya, karena masih dominasi awarding yang pada umumnya. Jadi SpongeBob itu tuh kan sudah mencapai 14 season, bahkan dibuatkan film lebar, banyak bahkan pemainnya ada yang meninggal ya. Tapi dianggap kenapa tayangnya bisa dari jam bisa makan waktu sekitar 8 jam, karena itu kan sebagai fenomenal juga tuh setiap weekend. Tapi kalau setiap weekday itu sekarang tuh tayangnya tuh adalah kayaknya adalah 9 jam ya, dari jam 9 pagi, salah, maksudnya dari jam 12 jam, dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam untuk ini ya. So ini masterpiece banget ya. Apa sih alasannya kenapa sih semua itu? Karena sekarang ini tuh MNC Group itu tuh kurang mengalami pangsa pasar yang agak anjlok, PHK karyawan, dan juga karena kurang produksi, pangsa pasar kurang bersaing. Begitu juga dengan MTech tuh punya FTV dominannya masing-masing. Misalnya SCTV itu kan punya tayangan dominasi FTV-nya tuh kan dari jam 7 sampai jam 12 pagi sampai siang. Ya kecuali judul baru ya. Dan siangnya tuh sampai sore tuh kalau misalnya drama Turki ya, itu jam 12:30 sampai jam ini sampai jam 5. Kenapa seperti itu? Ya sama, karena kan pasar-pasar tuh kalau Indonesia kan punyanya kisah nyata atau true story ya, PKF yang mungkin kalau ditanya tahap pertama tuh kan tentang kejadian rumah tangga, terus yang kisah inspirasi, ataupun yang sama sekarang tuh yang berkonsep horor ya. Jadi banyak yang dikomplain kenapa MKF tuh sampai berani mereka seperti itu, karena gini, yang disalahkan tuh siapa? Ya tentu saja bukan hanya produser, tapi penulisnya yang disalahkan, karena bikin deskripsinya tuh kan sering dibosan, sering ulang-ulang. Nih kalian yang penonton masa ini tahu nggak, sering komplain, sering ulang-ulang, karena kalian banyak yang minta tolong dong tayangan lebar itu, karena kan masih dominan. Karena yang di kepala MTech itu siapa? EDK Saling Maja. Kalau di Indonesia sebagai SFP siapa? Empat bersaudara, yaitu Banardi Rahmat dan RCB Ahmad. Kalau karena kan bisa kalah bersaing sama halnya dengan Haritano Sudibjo, yang Dini Putri, yang lain sebagainya, Nursing, dan juga itu tuh makanya sering bersaing itu bakal paksa-paksa sama nasibnya, kurang pasar nih, apa yang tidak akan kita lakukan? Ada pro kontranya. Jadi pro itu bisa karena dianggap dominan tuh karena bersaing dengan mungkin share rating ya. Misalnya saja kalau MKF itu kan lebih dominan tuh kan FTV lawas tentang kekerasan rumah tangga. Kalau yang biasa tuh SMP itu kan tentang kayak love story gitu ya. Sebenarnya sering orang dominasi pemain sinema ya, karena kan sinema tuh kan udah bekerja sama SMP tuh kan udah memasuki mau tahun ke
9 tuh mulai tahun 2026, namun di tahun 2007 udah masuk ke tahun 10. Nah, tapi ada yang nanya, kenapa sih kontranya apa? Jadi kontranya itu sama-sama kalau misalnya sama-sama bisa bersaing itu ditayangkannya di jam relatif sama. Itu sehingga jumlah tayangan program Ramadan masih sedikit, tidak hanya di yang biasa juga Ramadan. Apa solusi terbaik harapan nih? Saya akan berikan harapan buat kalian. Jadi kalau kalian yang merasa nih, misalnya kalian yang penontonnya MTech MSC Group nih, kalian bisa mengharapkan minta kepada kru STV dengan MSC TV jadi menuntut untuk bikin program baru dengan DM EG kalian ya. Terus kalau STV sebenarnya juga sama, bikin dong variety show baru, atau kalian yang merasa penggemar Lizzy atau komedi atau kok masih Turki drama Turki, kalian bisa minta tayangan ulang dong kalau kalian ketinggalan nonton dari bulan Mei. Mungkin sampai detik ini aku kasih tahu sedikit ya. Jadi SCP itu kembali tahun 2025 mencatat prestasi baru ketika menaikkan kembali di serial drama Turki ya. Mulai dari Kumar Web dari tanggal 26 Mei sampai 15 Agustus, sampai akhirnya Sayup Caesar tayang tanggal 5 Agustus sampai 30 Oktober yang bertepatan dengan Halloween. Kalau kalian yang mau minta tayang ulang, silakan kalian DM. Kalian bisa diharapkan tayangnya akhir tahun, karena aku pengen banget nonton itu juga. Karena kalian kan tahu kan, apa kalian tuh merasa aku mau menceritakan vlog ini kepada kalian tuh supaya kalian tuh gak bosan nonton TV. Kalian yang jangan nekat-nekat mau bongkar TV atau hancurin TV, itu bukan solusi terbaik. Jadi solusi terbaik adalah kalian bisa tuntut lewat DM Instagram SCTI, SCTV, MSTV, GTV, dan juga Indosiar untuk segera mereka kualitas program yang harus terus menerus supaya mereka tuh sadar supaya bisa menyelamatkan dunia televisi Indonesia dari rasa kejenuhan ya. Nah, sebagai penutup dari kesimpulan disclaimer dulu, aku nggak menjudge kalian, jadi pro kontra ini supaya bisa dijelaskan bahwa tayangan dominan kartu itu kan masih bersaing. Jadi kalian harus pilih yang harus lebih dari program TV mana yang kalian suka, baik dari MSC ataupun MTech. Asalkan bermanfaat. Jika tidak mau, ya udah matiin aja boleh. Ya udah silakan matiin, kalian bisa mengalihkan nonton TV, bisa main video game ataupun bekerja buat vlog seperti saya kan juga bikin vlog nih supaya kalian nggak bosen ya. Supaya hidup kalian tuh bisa lebih tenang untuk menunjukkan kalian di masa depan. Oke, terima kasih semoga bisa manfaat, dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial aku, komen kesehatan aku di sini lebih tahu bagaimana cara dari kalian untuk memiliki solusi terbaik untuk mengatasi tayangan dominan MSN dan FTV yang diulang episodenya, diulang-ulang judulnya, ataupun serial kartun dari yang ketiga aku sebutin tadi itu yang diulang setiap episodenya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.